Selamat datang di Dongeng Sejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah paling monumental dalam sejarah spiritual manusia, yaitu mukjizat Nabi Musa, membelah lautan. Tapi, saya ingin kita memandangnya bukan hanya sebagai kisah dongeng atau legenda keagamaan, melainkan sebagai peristiwa multidimensi, spiritual, sosial, politik, dan psikologis. Kisah ini bukan sekedar air yang terbelah, tapi tentang manusia yang belajar berjalan di antara dua ketakutan, masa lalu yang mengejar dan masa depan yang belum terlihat. Mari kita mulai dari konteks sejarah. Bangsa Israel pada masa itu hidup di bawah kekuasaan Mesir kuno. Di era Firaun, bangsa Israel bukan hanya sebagai warga kelas 2, tetapi sebagai budak negara. Mereka dipaksa membangun kota, bekerja di ladang, dan kehilangan martabat. Sampai sini kita bisa lihat, penindasan bukan hanya sistem sosial, tapi juga spiritual. Bangsa Israel kehilangan identitas keagamaannya, kehilangan rasa percaya diri. Mereka tidak hanya diperbudak tubuhnya, tapi juga pikirannya. Nah, Nabi Musa muncul di tengah kondisi seperti itu. Menariknya, Musa bukan lahir di istana, tapi dibesarkan di istana musuhnya sendiri. Artinya apa? Dia mengerti dua dunia sekaligus, dunia para penindas dan dunia kaum tertindas. Ini penting, karena ketika kelak ia memimpin bangsanya keluar, dia tahu persis sistem apa yang sedang mereka lawan. Jadi, mukjizat Musa bukan hanya sekedar mukjizat spiritual, tapi juga mukjizat sosial politik, membebaskan manusia dari struktur penindasan yang menahun. Setelah serangkaian tanda dan tulah yang menimpa Mesir, yang secara naratif berfungsi menegaskan kekuasaan Tuhan atas alam, Musa akhirnya membawa kaumnya keluar dari Mesir. Bayangkan dinamika psikologisnya. Sebuah bangsa yang selama ratusan tahun jadi budak, tiba-tiba diminta percaya untuk lari malam-malam. Mereka membawa anak dan orang tua menuju tanah yang bahkan belum pernah mereka lihat. Secara antropologis, momen ini penting. Ini bukan sekedar migrasi fisik, tapi transformasi identitas. Bangsa yang dulu disatukan oleh penderitaan, kini disatukan oleh tujuan baru, kebebasan. Namun, ketika mereka sampai di tepi Laut Merah, muncul momen krisis kolektif. Laut ada di depan, sementara Firaun dan pasukannya ada di belakang. Ini menjadi titik paling manusiawi dari seluruh kisah. Bangsa yang baru saja merdeka langsung dihadapkan pada ujian pertama. Apakah mereka benar-benar percaya? Beberapa teks menyebut mereka berkata kepada Musa, "Engkau telah menyesatkan kami, wahai Musa, kita akan ditangkap." Protes Bani Israel. Reaksi spontan itu menggambarkan satu hal, perubahan sosial selalu diikuti dengan ketakutan eksistensial. Setiap bangsa yang hendak keluar dari penindasan pasti melewati fase Laut Merahnya sendiri. Fase di mana kebebasan terasa lebih menakutkan daripada perbudakan yang sudah biasa. Di titik inilah muncul peristiwa besar. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Pukulkan tongkatmu ke laut." Kalimat ini sangat sederhana, tetapi filosofinya dalam sekali. Karena di level logika manusia, memukul laut dengan tongkat tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Tapi di level spiritual, ini adalah ujian ketaatan absolut. Kita bisa bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat mereka ke seberang? Jawabannya, karena mukjizat sejati bukan yang menggantikan usaha manusia, tapi yang menyempurnakan keberanian manusia. Musa harus melakukan sesuatu yang tampak tidak masuk akal, karena iman yang sejati sering dimulai dari titik di mana logika itu sendiri berhenti. Dan dari situ terjadilah sesuatu yang oleh teks disebut sebagai pembelahan laut. Secara naratif, air terbelah, membentuk dinding di kanan dan di kiri. Lalu tanahnya menjadi kering. Secara teologis, ini adalah manifestasi kuasa ilahi atas alam. Bukti bahwa hukum alam pun tunduk kepada kehendak Sang Pencipta. Tapi, coba mari kita lihat lebih dalam lagi. Dalam sebuah tafsir klasik, Laut Merah sering dipahami sebagai simbol dari batas eksistensial, perbatasan antara rasa takut dan keimanan. Ketika Musa memukul laut, itu adalah simbol dari tindakan iman yang aktif.
Iman yang berani menyentuh hal mustahil. Dan ketika laut terbelah, itu bukan hanya fenomena fisik, tapi juga metafora bahwa jalan akan terbuka ketika manusia berani bertindak dalam keyakinan. Simbol dua dinding air bisa ditafsirkan sebagai dua sisi eksistensi manusia, masa lalu dan masa depan. Di tengah-tengahnya ada jalan, yaitu masa sekarang atau masa kini, di mana manusia harus berjalan dengan penuh kesadaran. Kalau kita refleksikan, kisah ini mengajarkan keseimbangan antara memori dan harapan. Kalau kamu terlalu menoleh ke masa lalu, kamu akan tertelan kembali oleh laut. Kalau kamu terlalu tergesa menuju masa depan, kamu akan kehilangan pijakan. Tetapi kalau kamu berjalan dengan tenang di tengah, di antara dua ketakutan, disitulah mukjizat itu bekerja. Sekarang, mari coba kita bahas dari sisi akademik. Banyak sejarawan mencoba menelusuri peristiwa ini secara ilmiah. Ada teori yang menyebut bahwa fenomena angin timur ekstrimlah yang mendorong air menyingkir sementara. Jadi, Laut Merah bisa terbelah itu akibat fenomena angin timur yang ekstrim. Ini menurut pendekatan ilmiah. Ada juga yang melihatnya sebagai peristiwa pasang surut besar akibat aktivitas seismik di Laut Merah, sehingga menyebabkan laut terbelah. Tapi yang menarik bukan penjelasannya, melainkan fungsi naratifnya. Dalam tradisi wahyu, mukjizat tidak hadir untuk memuaskan rasa ingin tahu ilmiah, melainkan untuk meneguhkan iman dan membangun moral sosial. Dengan kata lain, kisah ini tidak ingin menjawab bagaimana laut bisa terbelah, tetapi menjawab pertanyaan mengapa manusia harus berani melangkah di antara ketidakpastian. Jadi, baik kamu percaya mukjizat yang secara literal atau simbolik, maknanya itu tetap bahwa dalam sejarah manusia, keajaiban sering datang di momen paling putus asa. Mari kita lihat peran Nabi Musa dalam sudut pandang kepemimpinan. Dia menghadapi dua titik ekstrim. Di satu sisi, rakyatnya sedang panik. Di sisi lain, musuhnya semakin dekat. Namun, apakah Nabi Musa panik? Tidak. Nabi Musa tidak kehilangan ketenangan. Ketenangan itu penting dalam sejarah bangsa manapun. Karena kadang pemimpin sejati bukan yang paling tahu jawabannya, tapi yang paling tenang saat semua orang kehilangan arah. Ada dimensi psikologis yang menarik. Ketika seorang pemimpin menunjukkan keyakinan, ia menular secara emosional. Bangsa Israel akhirnya mengikuti Musa bukan karena mereka paham bagaimana laut akan terbelah, tetapi karena mereka melihat keteguhan keyakinan pada wajah Nabi Musa. Dan inilah bentuk kepemimpinan spiritual, iman yang menular. Coba sekarang kita lihat Fir'aun. Ia tahu laut itu sudah terbelah. Ia melihat jalan terbuka, tapi bahkan di situ pun ia masih mengejar. Mengapa? Karena kekuasaan kadang bisa membuat orang kehilangan kemampuan untuk berhenti. Dalam kata lain, tamak. Dalam psikoanalisis politik, Firaun melambangkan narsisme kekuasaan, ketidakmampuan untuk mengakui kekalahan meskipun tanda-tanda kehancuran sudah jelas di depan mata. Lalu akhirnya laut menutup. Itu bukan hanya hukuman, tapi konsekuensi alami daripada kesombongan. Kalau ditarik ke konteks hari ini, saat ini banyak sekali Firaun modern yang tenggelam bukan karena bencana alam, tetapi karena mereka menolak mengakui batas-batas moral daripada kemanusiaan. Jadi, Laut Merah bukan hanya peristiwa masa lalu. Ia terus berulang dalam sejarah manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Kisah ini menyimpan beberapa lapis pelajaran. Pertama, tentang iman. Iman bukan hanya keyakinan buta, tapi juga iman itu adalah keberanian untuk bertindak meski belum melihat hasilnya. Musa memukul laut bukan karena dia tahu air akan terbelah, tapi karena dia yakin Tuhan tidak mungkin menyuruh sesuatu yang sia-sia. Kedua, tentang perubahan sosial. Setiap pembebasan pasti melalui fase Laut Merah, masa transisi yang sangat menakutkan, di mana yang lama belum benar-benar hilang dan yang baru belum jelas bentuknya. Kalau kamu ingin membangun sebuah tatanan baru, baik dalam hidup pribadi ataupun bangsa, kamu pasti akan melewati fase ini. Fase di mana logika berhenti dan yang tersisa hanya keberanian. Ketiga, tentang kepemimpinan dan komunitas. Mukjizat tidak turun pada satu orang saja. Ia menjadi nyata ketika seluruh komunitas berani melangkah bersama. Bayangkan kalau hanya Nabi Musa yang menyeberang, laut itu mungkin tidak akan terbelah sepenuhnya.
Mukjizat itu butuh kebersamaan. Kalau kita refleksikan ke masa kini, kisah ini bukan sekedar dongeng religius. Ia berbicara langsung kepada kondisi manusia modern yang sering terjepit di antara dua ketakutan. Masa lalu yang menahan, dan masa depan yang belum pasti. Laut Merah hari ini bisa berarti banyak hal. Sistem sosial yang tidak adil, krisis moral, depresi, kehilangan makna, atau bahkan ketakutan untuk berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani memukul laut kita sendiri? Apakah kita berani mengambil langkah pertama, bahkan ketika air belum terbelah? Mukjizat bukan berarti hukum alam berhenti bekerja. Mukjizat berarti hati manusia kembali terhubung dengan kekuatan yang melampaui dirinya. Dan mungkin justru di saat kita paling putus asa, disitulah laut mulai bergeser pelan. Jadi, kalau ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang dari kisah Nabi Musa, itu adalah hal ini. Iman bukan tentang melihat jalan terbuka, tapi tentang berani melangkah meski jalannya masih tertutup. Dan siapa tahu, ketika kamu berani memukul lautmu sendiri, laut itu pun akan terbelah. Kalimat terakhir yang sering diucapkan oleh para mufasir klasik adalah, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang menafsirkan ayat Al-Quran, yang berarti Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Dan itulah inti mukjizat Nabi Musa, bukan tentang air yang terbelah, tapi tentang manusia yang akhirnya kembali percaya. Terima kasih. Jika kamu suka dengan kisah atau konten seperti ini, subscribe, like, dan bagikan konten seperti ini agar channel ini terus berkembang.